guys, welcome back to TwinLab Channel. Jadi kali ini kita akan membahas sifat-sifat fungsi inverse. Untuk apa sih kita mempelajari sifat-sifat fungsi inverse? Supaya bisa kita lebih mudah untuk mengerjakan atau menyelesaikan soal-soal yang berkaitan tentang fungsi inverse. Oke, kita langsung aja. Di sini telah saya berikan 7 buah sifat-sifat fungsi inverse. Kita akan coba mengulik atau membahas dulu yang sifat yang pertama. Oke, di sini dikatakan fungsi inverse O f x akan bernilai x. Apakah ini benar? Oke, kita coba. Misalkan kita mempunyai fungsi x sama dengan x plus 1. Nah, maka teman-teman, kita perlu mencari fungsi inverse terlebih dahulu. Nah, fungsi inverse itu adalah untuk menemukan kebalikan dari fungsi tersebut. Misalkan ini adalah hasilnya. Fungsi x akan menghasilkan sebuah produk yang namanya y. Sama dengan x plus 1. Nah, kita akan mencari si fungsi y tersebut dengan cara memasukkan x, begitu kan? Nah, oke. Untuk menemukan fungsi y tersebut, kita perlu memindah ruaskan gitu ya, teman-teman. Memindah ruaskan sehingga nanti x ini akan berdiri sendiri. Berarti kita perlu membedakan satunya. Berarti y minus 1 sama dengan x. Nah, ini dapat kita katakan sebagai seperti ini, teman-teman. Fungsi y sama dengan y min 1. Nah, fungsi y ini itu kan adalah berarti sudah inverse dari fungsi x. Maka kita dapat katakan fungsi inverse x itu ya, teman-teman, sama dengan x min 1. Karena sehingga kita akan dapat fungsi inverse dari fungsi x-nya. Oke, kita langsung masukin aja. Ini dapat kita tulis kembali ya, teman-teman. Jadi seperti ini. Karena ini adalah fungsi komposisi, maka kita dapat tulis seperti ini. Nah, oke. Apakah benar bernilai x gitu ya? Oke. Kita tulis kembali. Fungsi inverse dari fungsi x. Fungsi x itu apa? X plus 1. Nah, sama dengan x, teman-teman. Nah, fungsi inverse x itu kan fungsinya ini ya, x min 1, fungsi inverse-nya. Maka jika dalamnya x plus 1, maka kita tinggal ganti substitusi ke x-nya. X plus 1 dikurang 1 ya, sama dengan x. Maka ini akan bernilai benar ya, teman-teman. X sama dengan x. Nah, berarti terbukti bahwa sifat yang pertama itu sudah benar. Nah, bagaimana dengan sifat kedua? Sifat kedua itu sama dengan sifat pertama, namun hanya dibalik. Jadi kita bisa simpulkan bahwa fungsi f min 1 x gitu ya, atau kita bisa tukar ya, atau kita jadikan sebagai bentuk lain, fungsi gitu ya, dari fungsi inverse x itu akan bernilai x. Oke. Kemudian kita lanjut ke sifatnya kedua. Oke, kemudian kita lanjut ke sifat yang ketiga. Untuk yang sifatnya ketiga, kita akan membuktikan apakah fungsi inverse x akan menghasilkan fungsi x. Oke, kita coba misalkan kembali. Misalkan kita mempunyai fungsi x sama dengan x plus 1. Oke, teman-teman. Maka fungsi inverse-nya kita akan cari dulu. Y sama dengan x plus 1. Maka y min 1 sama dengan x. Maka fungsi inverse-nya adalah
X min 1 gitu ya. Nah, kita akan coba bentuk ya. F min 1. Atau enggak F inverse. Kemudian diinversekan kembali teman-teman. Ini hasilnya apa? Ini kita punya fungsi inverse gitu ya. X min 1. Jika kita balikin lagi 1 ke sebelah sana, diinversin lagi, maka hasilnya adalah X plus 1. Nah, X plus 1 ini apa teman-teman? X plus 1 ini adalah fungsi awalnya. Jadi kita bisa simpulkan fungsi inverse yang diinverskan lagi, gitu ya. Anggap aja udah dibalik lagi teman-teman. Ya, kembali ke semula f x. Gitu ya teman-teman. Oke, kita akan lanjut ke sifat 4 dan 5. Oke, untuk sifat keempat dan 5, kita harus mempunyai dua fungsi. Yang pertama adalah fungsi fx. Misalkan kita mempunyai fungsi fx sama dengan x plus 1. Dan kita mempunyai gx sama dengan x plus 2. Oke, kita langsung aja coba cari inverse-nya terlebih dahulu. Fungsi inverse dari fungsi inverse x gitu ya. Itu adalah X min 1. Kemudian untuk fungsi inverse dari Gx ini adalah X min 2. Oke, kita akan membuktikan apakah sifat ini benar atau bisa berlaku begitu ya teman-teman. Oke, kita langsung aja katakan GOF inverse gitu ya. Itu adalah sama dengan inverse F O inverse G dari X. Oke, kita coba dulu ke dalam bentuk fungsi yang sederhana. Kita tulis dalam bentuk fungsi yang sederhana. Berarti begini teman-teman. GFX di inverse. Sama dengan ini berarti fungsi inverse gitu ya dari G inverse X. Begini penulisannya teman-teman ya. Oke, kita coba dulu yang di sisi kiri gitu ya. Berarti kita bisa masukin fx-nya berapa teman-teman? X plus 1. Akan diinversekan nanti. Kemudian ini fungsi inverse dari G inverse X. G inverse X itu adalah X min 2. Oke. Kemudian, langsung aja. Ini Gx plus 1. Gx-nya berapa teman-teman? Fungsi untuk Gx itu X plus 2. Maka bila dalamnya X plus 1, tinggal kita substitusikan ke X-nya ya. Substitusikan ke X-nya. Oke, langsung aja. X plus 1. Gitu ya, ditambah 2. Ingat, ini nanti bakal di inverse ya. Bukan pangkat min 1, tapi karena ini kita lagi belajar fungsi, maka min 1 itu adalah inverse dari fungsi tersebut. Apakah sama? Oke, kita coba. F pangkat min 1, X itu harusnya X min 1, ya kan? Maka jika dalamnya X min 2, langsung substitusikan ke X-nya. Berarti X min 2 gitu ya, min 1. Nah, ini berarti kan X plus 3. Kemudian kita akan inversekan gitu ya teman-teman. Ini adalah X min 3. Oke, kita coba inversekan X plus 3. Misalkan X plus 3 itu akan menghasilkan suatu produk Y. Maka kita akan balik X sama dengan Y min 3 gitu ya. Berarti inverse dari ini adalah inverse dari ini gitu ya. Misalkan ini kita adalah HX saja. Dan ini misalkan ini HX gitu ya. Inverse dari fungsi HX itu adalah X min 3. Jadi ini X min 3 sama dengan X min 3. Maka ini terbukti benar ya teman-teman. Ini kita bisa membuktikan bahwa ternyata fungsi ini berlaku gitu ya. Atau benar. Nah begitu pula dengan sifat yang nomor 5.
jika dibalik, ya maka hasilnya juga akan sama. Yang penting kalian lihat teman-teman. Jika depannya G, terus belakangnya F, terus dikurungin gitu min 1, maka F-nya duluan teman-teman. F min 1, terus G min 1 gitu. Jika depannya F, baru kemudian G, maka yang depannya kita G duluan, di min 1-in, diinverskan, baru habis itu fungsi F diinverskan. Begitu teman-teman. Oke, kita lanjut ke sifat nomor 6 dan 7. Oke teman-teman, kita lanjut ke sifat nomor 6 dan 7. Oke, kita di sini nggak usah pakai permisalan. Kita langsung saja. Di sini dikatakan Hx gitu ya. Itu adalah GOF X. Oke. Berarti kita bisa tuliskan kembali bahwa Hx ini adalah G Fx. Nah, begini teman-teman. Nah, katanya jika Hx Gfx ini akan bernilai sama dengan G inverse Hx Fx. Nah, ini bagaimana teman-teman? Oke, kita coba ulik dulu. Di sini dikatakan kita ingin mendapatkan nilai Fx-nya. Kita akan ingin mendapatkan nilai Fx-nya. Maka, kita perlu melakukan suatu improvisasi teman-teman untuk mendapatkan Fx-nya. Caranya gimana? Caranya adalah salah satunya dengan menghilangkan salah satu elemen yang tidak dibutuhkan. Kalau misalnya Gfx, maka kita membutuhkan Fx, yang kita perlu hilangkan adalah elemen G-nya. Nah, bagaimana cara untuk menghilangkan elemen G-nya? Nah, di sini kita bisa melakukan improvisasi kembali teman-teman dengan cara menaruh fungsi G inverse di sebelah kiri maupun di sebelah kanan ruas. Tapi lihat teman-teman, karena di sini depannya G gitu ya, maka kita perlu taruh G-nya itu, G inverse-nya itu menempel dengan G-nya. Maksudnya menempel itu seperti apa, Kak? Oke, langsung aja. Sini G. Katanya kita harus menempel, begitu kan? Berarti begini teman-teman, G min 1, G Fx. Nah, bukan seperti ini ya teman-teman. Bukan kalau misalnya kita ingin mencari G, kita ingin mencari F, kita menghilangkan G dengan cara seperti ini, salah teman-teman. Ini adalah cara yang salah. Kenapa salah? Oke, kakak akan buktikan ya di sini. Kita juga akan menaruh G min 1 di depannya ya teman-teman. Ini. Oke, kenapa yang ini salah? Kenapa yang ini benar? Oke, kita akan mengacu kepada sifat nomor 1 teman-teman. Di sini dikatakan bahwa F min 1 O Fx gitu ya. Berarti kita bisa tulis kembali. Gini ya teman-teman. F inverse dari Fx gitu ya. Itu akan bernilai X. Nah, berarti kalau G min 1 G Fx, berarti tersisa adalah Fx-nya. Nah, kenapa tersisa Fx-nya? Kalau ini, kan ini X, Kak. Oke, lihat teman-teman. Di dalam F ini ya, itu adalah X. Jikalau di dalam ini adalah Fx, maka hasilnya adalah Fx. Jadi bisa kakak tuliskan kembali. Kalau misalnya seperti ini, maaf. Misalkan seperti ini, maka hasilnya adalah Fx. Nah, kalau misalnya dalam ini adalah Gx, ya berarti hasilnya Gx. Bisa dalamnya ini A, ya berarti ini A. Begitu ya teman-teman. Oke, berarti kalau seperti ini, G-1 Gfx berdasarkan sifat nomor 1, kita akan mendapatkan ini adalah Fx. Jadi ini G-1 Hx. Oke, dengan kata lain, ini bisa kita jabarkan lebih luas menjadi seperti ini teman-teman. G-1 O H X itu sama dengan Fx. Nah,
Ya, dan berarti kita terbukti ya teman-teman ini nggak bisa dipakai. Kenapa? Karena FG min 1X itu akan mengubah ekspresinya. Jadi kita bisa mendapatkan sebuah fx gitu ya, jika diketahui sebuah soal adalah GOFX. Sementara yang kita butuhin adalah f-nya teman-teman. Ya udah, kita tinggal nyari G inverse-nya aja gitu ya. G inverse ke sebelah kiri dan sebelah kanan ruas. Maka nanti kita akan menghilangkan G yang di sebelah kanan, elemen G di sebelah kanan. Berarti kita akan mendapatkan nilai fx-nya. Oke, untuk nomor 7 juga berlaku sama. Cuman bedanya saya bisa tambahkan sedikit di sini dengan persamaannya sama gitu ya. G fx. Kita ingin mendapatkan G-nya gitu teman-teman. Ya berarti kita harus menghilangkan fx-nya. Nah, fx ini kan berada di belakang gitu ya. Berarti kita harus taruh juga f inverse di belakang. Di sini ya. Ini juga di sini. Oke, kita langsung aja. Berarti begini teman-teman. H dari f inverse x gitu sama dengan G f inverse x gitu ya. Nah, ini kan sama teman-teman. F min 1x gitu ya. Sama kan dengan sifat nomor 2 akan menghasilkan Gx. Akan menghasilkan x maksud saya, maaf ya. Akan menghasilkan x. Berarti H f inverse x ini sama dengan Gx. Oke, begitu teman-teman. Untuk penerapannya ke dalam soal-soal UTBK akan saya berikan atau akan saya bahas di video selanjutnya yang berjudul bahas soal UTBK Matematika tentang fungsi inverse. Oke, jadi bagaimana teman-teman? Apakah kalian sudah paham? Jika masih ada pertanyaan atau soal yang ingin dibahas di channel ini, maka kalian boleh kirim soal kalian ke link yang telah diberikan atau dicantumkan di kolom deskripsi. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini, karena kami akan membahas soal-soal hot dan juga tentunya menarik untuk kedepannya. Oke, see you on next video. Bye-bye.